Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saudaraku, para dermawan peduli rakyat Indonesia, para relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS, para relawan UMKM Indonesia, para relawan UMKM ANIS Jawa Barat, dan para UMKM ANIS Sumedang. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ampunan Allah, rahmat, hidayah dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana dengan perantara perjuangan beliau lah sehingga Islam bisa hadir di negeri kita di Indonesia tercinta ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan di buku kitab Fadilah Amal yang diberikan oleh Ibunda atau Umi Saleha Dr. Sri Listiawati yang berada di daerah Jakarta, ya tentunya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab ketiga ini saya akan melanjutkan tentang kisah-kisah kejuhutan, kesederhanaan para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Jadi yang kita ceritakan ini, yang kita kupas ini, yang kita bahas ini adalah bagaimana sifat-sifat mulia yang ada tertanam, tertancap, ya, terkokohkan dengan kuat di hati sanubari para sahabat Nabi, yaitu sifat-sifat zuhud dan sederhana. Artinya mereka awal-awal barangkali memang mereka dalam keadaan serba kekurangan, namun ketika mereka berjuang bersungguh-sungguh, mereka gigih terus dalam memperjuangkan agama Allah, sehingga Allah berikan dia sebuah kenikmatan dunia. Itu kata kunci. Jadi kalau Anda ingin sukses, maka berjuanglah sungguh-sungguh, taatlah kepada Allah. Pasti dunia itu akan ikut menyertai kita, mengikuti kita di mana aja kita ada. Sebaliknya, kalau dunia yang kita kejar, maka Allah akan hinakan dunia. Nah, sahabat ini unik lagi. Mereka itu berjuang bukan untuk dunia, benar-benar lillahi ta'ala, perjuangan yang mana untuk pertama buat diri mereka, yaitu yang mereka tadinya jahiliyah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, ya, yang mereka sembah adalah kebodohan-kebodohan seperti berhala-berhala, pohon-pohon, patung-patung, ya, dan sebagainya. Sehingga mereka sama Allah diberikan hidayah, kemudian mereka berjuang dan mereka hadap di awal, di antara mereka ada yang sukses, ada yang kaya, ada yang para tokoh. Namun ketika mereka berjuang menegakkan agama Allah, mengenalkan Allah kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada kaumnya, maka para sahabat ini akhirnya mereka dikucilkan, sehingga ada yang tadinya kaya menjadi miskin, ya. Banyak dari antaranya Abdurrahman bin Auf, tadinya pengusaha, ketika dia hijrah dia menjadi miskin, ya. Kemudian Khabab dan sebagainya, itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang sukses awalnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, sifat-sifat inilah ketika setelah mereka berjuang, dari mulai mereka tadi sukses, kemudian mereka berjuang agama Allah, mereka habiskan hartanya untuk agama Allah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka hidupnya menjadi miskin, ya, tidak punya dan sebagainya, tapi mereka ikhlas redho karena mereka jauh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Wa mal hayatad dunya illa mata. Tidaklah ke dunia ini kesenangan yang memperdayakan, main-main, ya. Kesusahannya sebentar, senangnya sebentar. Sedangkan di akhirat kesenangannya khalidina fiha abadan, kekal abadi selamanya. Begitu juga kalau kita sengsara di akhirat, maka kesengsaraan kita adalah kesengsaraan yang kekal abadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudaraku yang dapat Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan bab ketiga ini di nomor 2 adalah tentang kisah nasihat baginda Rasulullah SAW kepada sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang menginginkan kelapangan hidup dan kisah kesederhanaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang menarik sekali nih. Saya biasanya sebelum menguraikan ini saya baca dulu sampai saya tadi menangis membaca kisah-kisahnya yang penuh haru, masya Allah.
Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Umar. Saudaraku, para dermawan, peduli rakyat Indonesia, relawan Anies Baswedan dimanapun Anda berada. Suatu ketika disebabkan permintaan nafkah yang sedikit, ya, lebih oleh istri-istri baginda Nabi SAW, ya. Jadi beliau bersumpah tidak akan mendatangi mereka selama 1 bulan sebagai teguran terhadap mereka. Baginda Nabi SAW tinggal seorang diri di atas kamar yang dibangun terpisah dari rumah beliau. Nah, jadi Rasulullah SAW itu suatu ketika istri-istrinya ini minta sama Nabi supaya belanjanya dilebihin, karena Nabi ini Masya Allah luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, penyayang, lebih mementingkan umatnya daripada dirinya, keluarganya. Bahkan di antara mementingkan keluarganya, dia mementingkan keluarganya dulu daripada dirinya. Misalnya di keluarga ini gak ada apa-apa, dia lebih mementingkan istrinya dulu makan, anaknya dulu makan, daripada cucunya dulu, daripada dirinya. Masya Allah, itu pemimpin luar biasa. Nah, dalam hal umat, dia lebih mementingkan umatnya terlebih dahulu daripada keluarganya. Bahkan istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, dia menyuruh mereka bersabar. Dia lebih mementingkan umatnya, tetangganya, sebelahnya. Masya Allah, itu sebuah sikap seorang pemimpin yang luar biasa sekali. Dan tidak ada yang bisa, jangankan melebihi, menyamai, mendekatinya aja sifat-sifat seperti itu nggak ada. Ya, subhanallah, luar biasa. Ya, jadi makanya Allah sayang, Allah cinta, dan dia menjadi kekasih Allah, Khalilullah, kekasih Allah Rasulullah. Bayangkan, saking cintanya Allah, namanya Muhammad itu disandingkan dengan namanya. Di Lauhul Mahfuz sudah ada namanya Muhammad. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika disebabkan permintaan nafkah yang sedikit lebih banyak. Nah, maksudnya istri-istrinya Nabi itu pengen yang lebih banyak lah nafkahnya, belanjanya daripada biasanya. Selalu kurang. Maksudnya tuh memang kekurangan, bukan kurang tuh Nabi pelit, bukan, memang karena Rasulullah itu subhanallah luar biasa, juhud, subhanallah luar biasa, tidak tertarik dengan kemegahan dunia. Pernah Allah menawarkan kepada Rasulullah gunung-gunung yang ada di kota Mekah itu bukan hanya gunung Uhud loh, gunung-gunung yang ada di kota Mekah, kalau Rasulullah mau, ditawarkan sama Allah supaya bisa jadi emas, berubah dan jadi emas. Rasulullah nggak mau. Rasulullah menginginkan sehari lapar, sehari kenyang. Kata Rasulullah, ya Allah, aku lebih menginginkan aku ini sehari lapar. Dengan lapar itu aku bisa merasakan penderitaan, kesusahan kaum fukara, duafa, masakin. Tuh, Masya Allah. Dengan kenyang, aku bisa, ya Allah, bersyukur kepadamu atas semua nikmat. Jadi ketika kita lapar tuh kita bisa merasakan, berempati kita dengan gimana ya orang yang susah. Kalau dia kenyang, kalau kita kenyang, itu kita harus bersyukur. Ternyata ketika kenyang tuh, ketika kemarin kita lapar, itu betapa susahnya. Dan itu yang banyak dirasakan kaum muslimin di seluruh dunia. Dan sampai saat ini, apalagi di negeri kita, ya enggak? Apakah tidak ada rasa empati pejabat-pejabat kita yang mereka kaya raya, punya gaji sudah ratusan juta, anggota DPR, tapi mereka masih saja kurang, serakah, merampok hasil-hasil kekayaan bumi Indonesia. Bahkan mereka tidak pernah memikirkan rakyat Indonesia, yang ada pikirkan bagaimana mereka, sesama mereka, grup mereka, geng mereka, partai mereka, ya, untuk menguruk habis kekayaan berjabat, berkuasa anaknya. Ya enggak, tadinya waktu lagi belum menjadi pejabat mengatakan tidak ingin anaknya menjadi pemimpin, wali kota. Sudah menjabat, akhirnya anaknya jadi wali kota, dicalonin lagi jadi gubernur dan sebagainya. Itu sifat-sifat serakah yang ada, ya, di negeri ini, pemimpin-pemimpin negeri ini. Saudara kan hebat Allah. Rasulullah Masya Allah, ya, Umar, Abu Bakar tidak tertarik ingin anaknya itu, misalnya Abu Bakar ketika jadi khalifah tidak tertarik anaknya itu dijadiin khalifah, jadiin presiden atau sebagainya. Ya. Bahkan Rasulullah pun, Abu Bakar pun ketika dia mau dipilih, dia menghindar, pergi. Masya Allah. Umar demikian juga, nggak tertarik Umar. Tapi justru yang nggak tertarik, yang nggak senang, yang nggak suka itu yang harus diberikan amanah. Karena dia orang baik, sungguh-sungguh. Kalau orang minta, ya, apa namanya, minta jabatan, nah itu jangan dikasih, itu nggak benar nanti itu. Apalagi dia mau rela ngeluarin uang, ya nggak, kampanye ada serangan fajar. Nah, itu adalah nanti pasti mereka mau minta ganti. Karena mereka berjuang bukan untuk negeri ini. Tapi uangnya merasa udah banyak habis, nanti harus balik modal. Nah, itu.
cara pandangnya cara pandang pedagang. Kalau pedagang masih boleh, karena pedagang itu memang dia beli, dia harus ada untung untuk dia berkembang usahanya. Kalau seorang pemimpin harusnya bukan mental pedagang, ya gitu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, suatu ketika disebabkan permintaan nafkah sedikit oleh istri-istri baginda Nabi SAW, beliau bersumpah tidak akan mendatangi istri-istri beliau selama 1 bulan sebagai sebuah teguran terhadap mereka. Baginda Nabi SAW tinggal seorang diri di atas kamar yang dibangun terpisah dari rumah beliau. Jadi kamarnya itu terpisah dari rumahnya. Menyendiri aja Rasulullah. Dan dia berjanji nggak akan mau menemui istrinya selama 1 bulan. Nah, kamar angin ini akhirnya tersebarlah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Bahwa baginda Nabi ya selentingan lah. Baginda Nabi seolah-olah telah menceraikan semua istrinya, padahal enggak. Rasulullah cuma uzlah, berdiam diri ya sebagai teguran karena istri pada minta lebih, belanja lebih pada saat itu. Sebenarnya juga istri-istri Nabi itu kalau menurut kita nih yang awam itu sesuatu yang wajar sebagai seorang istri, karena mungkin mereka melihat kok selalu berkekurangan setiap hari, ya setiap hari loh, bertahun-tahun mereka ingin sedikit ada lebih buat anak. Masya Allah, itu aja kalau buat orang biasa itu sesuatu yang biasa tentunya buat kita, buat apalagi buat orang-orang kaya yang memang hidupnya itu hedonisme, yang memang dia itu materialisme, ya enggak, itu mereka malah dimarahin ini yang begini, ya enggak, suami enggak bener tuh. Masya Allah. Tapi tidak untuk para nabi, para sahabat nabi, orang-orang soleh. Hal ini sudah menjadi suatu aib ketika istri-istri soleha itu menuntut yang lebih kepada suami-suaminya yang sesuai dengan kemampuannya. Itu suatu aib buat orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiihim, ya mereka generasi setelahnya dan orang-orang soleh, ulama-ulama itu suatu aib buat istri-istri soleha itu menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami-suaminya. Maka kalau Anda sebagai seorang wanita soleha, janganlah menuntut yang tidak atau yang di luar kemampuan daripada istri-istri, ya istri-istri suami, kemampuan suami maksud saya. Saudara kan dapat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tersebarlah seolah-olah Nabi telah menceraikan semua istrinya. Saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu sedang berada di rumahnya. Ketika yang mendengar berita ini, dia langsung bergegas berlari menuju ke masjid. Dia terdengar nih ada berita yang enak dari Nabi, karena anaknya Umar juga dinikahin oleh Nabi Hafsah, ya bin Khattab. Ya. Dia segera berlari menuju masjid. Di masjid terlihat para sahabat radhiyallahu sedang duduk terpencar-pencar. Ketika dia ke masjid, dilihat ada sahabat Nabi yang duduk sebelah sana, pojok kiri, ada yang tengah kiri, depan kiri, ada di belakang kiri, pada mencar-mencar. Ya, sahabat Umar melihat dan mereka ini menangis. Ya, nangis sahabat-sahabatnya karena takut akan kemarahan baginda Nabi SAW. Masya Allah. Orang-orang soleh, sahabat Nabi itu sangat khawatir, rasa takutnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, kalau dia khawatir kalau Allah murka, khawatir kalau Rasulullah murka, kalau Rasulullah marah, sehingga mereka menangis, takut para sahabat itu sama Nabi. Ya. Jadi kalau ada orang di zaman ini menghina Nabi, mencaci Nabi, mengolok-olokkan Nabi, ya, maka itu sungguh orang yang enggak ngerti. Kalau dia tahu betapa Nabi ini mulia akhlaknya, betapa agungnya Rasulullah SAW, betapa Rasulullah ini manusia yang luar biasa di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini. Betapa pintu surga tidak akan diizinkan dibuka oleh siapapun kecuali oleh Rasulullah SAW. Tentu orang yang menghina ini tidak akan mau. Mereka tidak paham, apalagi orang-orang kafir, namanya kafir ingkar. Atau kalaupun mereka tahu membaca sejarahnya, tapi mereka tidak beriman kepada Allah, cuma sekedar buat pengetahuan, sama aja, hati mereka Allah tutup. Sehingga mereka menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama. Ini orang-orang dungu-dungu semua. Ya, kalau di Indonesia itu namanya buzzer bayaran. Dibayar seperak, 2 perak, ya, cuma buat makan, jadi kotoran. Rugi mereka menghina Islam. Ya, tercela mereka, dikutuk mereka oleh Allah dan Rasulnya. Dan banyak tuh kejadian tuh yang menghina di Swedia, kartunis Nabi kebakar, nggak bisa deh keluar dari mobilnya, dihantam sama truk, bahkan pengawalnya, polisi yang mengawal orang yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad SAW,
ya ikut mati. Nah itulah, jangan sampai kita menjadi pendukung, pengawal orang-orang yang menghina Nabi, membackup, nge-backup orang menghina Nabi, menghina ulama, di backup sama dia. Oh celaka tuh, wallahi celaka itu dia. Ya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka ini sahabatnya sangat takut kepada Nabi kalau Nabi ini marah. Maka ketika Umar melihat mereka terpencil-pencil, mereka menangis karena takut kemarahan baginda Rasulullah SAW. Itulah sifat-sifat orang sahabat Nabi yang soleh, sangat takut kalau Allah marah, takut kalau Rasulullahnya marah. Nah, hendaknya harus kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah dan kepada Rasul, kepada orang tua juga. Orang tua kita jangan sampai kita tuh mengundang murka orang tua kita, karena keridhaan Allah, keridhaan orang tua. Nah, 3 tuh kita tuh, 4 lah ya. Kita takut sama Allah, kita takut kepada Rasulullah, kita takut kepada orang tua karena Allah. Kita nanti durhaka. Kita takut kepada ulama kita karena Allah. Karena ulama sekarang kita ini adalah ulama pewaris Nabi, terutama ulama-ulama yang akhirat, ulama yang takut sama Allah, bukan ulama yang mau dibayar. Ya, jadi dibayar, punya uang, punya jabatan, udah suaranya mingkem. Gak ada lagi tuh mengkritik kezaliman-kezaliman yang terjadi di penjuru negeri, termasuk di negeri ini tentunya. Bahkan diam aja ketika ada teman dulunya sesama ulama di penjara, diam aja dah. Nah itu ulama nggak bener yang kayak gitu, ulama ulama dunia. Ya itu nanti azabnya lebih keras lagi di sisi Allah SWT. Nggak bersuara, nggak mau bela, padahal dia punya kekuasaan, ya dan sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga ya. Jadi sahabat-sahabatnya pada nangis nih, khawatir Nabi marah, Nabi murka. Begitu juga kaum wanita di rumah-rumah mereka. Ya, Sayyidina Umar segera menemui putrinya, yaitu Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Ya, Hafsah ini anaknya Umar, ya yang nikah sama Rasulullah SAW. Ia juga sedang menangis di kamarnya. Kemudian ayahnya ini Sayyidina Umar radhiyallahu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" katanya. "Mengapa engkau menangis, wahai Hafsah? Bukankah selama ini aku telah memperingatkan kamu dari berbuat sesuatu yang dapat membuat Nabi jangan sampai." Jadi Umar itu lagi ngingetin ke Hafsah jangan sampai berbuat sesuatu yang membuat Nabi marah, murka. Ya, marah juga Umar sama Hafsah. Padahal Hafsah ini wanita soleha, istri Nabi soleha banget, Masya Allah. Cuma gara-gara ya namanya ikut-ikutan, ya, yuk gimana nih kita nih, uang belanja kita kurang apa, Masya Allah. Ya namanya wanita, ya Masya Allah, sekelas wanita, istri Nabi aja ada rasa kadang pengen. Tapi itu sesuatu yang tidak tidak berat lah kalau menurut kita mah. Tapi kalau menurut Nabi itu berat. Menurut Nabi orang soleh nggak boleh. Jadi Rasulullah ingin mendidik istri-istrinya jangan sampai seperti itu, karena nanti akan menjadi pelajaran bagi kaum-kaumnya, istri soleha, para umahat-umahat. Ya jangan sampai anti memberatkan suami-suaminya, ya. Jangan suaminya nggak ada uang, anti marah, ngambek, ya kan, dan sebagainya. Kalau bisa anti juga punya ide, punya jualan apa kreatif, jualan online dan sebagainya untuk membantu, itu dapat pahala insya Allah, walaupun kewajiban ada di suami. Tapi kalau anti mau melakukan, para umahat insya Allah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, selagi tidak melanggar syariat. Lalu Sayyidina Umar setelah marahin anaknya, dia pergi lagi ke masjid. Di sana dilihat sekelompok sahabat yang sedang duduk menangis di dekat mimbar. Sudah dari masjid, di rumahnya anaknya pergi ke masjid, benar-benar ya. Kemudian Umar pun duduk bersama mereka sejenak. Namun kesedihan yang mendalam membuatnya nggak dapat duduk tuh. Gelisah Umar. Umar tuh gelisah kalau Nabi itu marah. Takut Umar tuh, ini bahaya. Umar tuh Masya Allah khawatir. Umar yang begitu pemberani aja ada rasa takut kepada Nabinya. Begitu hormat Umar sama Rasulullah SAW. Masya Allah. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Umar. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Umar di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, Umar pun akhirnya duduk bersama mereka sejenak. Namun karena kesedihan yang mendalam membuatnya nggak dapat duduk. Lalu dia pergi bangun lagi. Ya, gelisah hatinya. Dia bangun dan dia berjalan mendekati kamar Nabi SAW. Melalui perantara seorang hamba sahaya yang bernama Sayyidina Rabah radhiyallahu anhu, yang duduk di tangga kamar Nabi. Dia duduk menjaga Nabi nih, ya jaga-jaga, ya. Dia minta izin untuk masuk nih Umar sama Rabah. Kemudian Sayyidina Rabah ini yang jaga Nabi ini masuk dan minta izin untuk kepada Nabi, minta izin boleh enggak Umar radhiyallahu ini mau masuk.
Tapi beliau Rasulullah SAW dan Muhammad kita yang mulia ini diam aja, nggak ngasih jawaban, ya. Dan memberitahukan hal ini kepada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Rabah ini dia ke Nabi bilang, ya Nabi Allah, ada yang mau datang, Umar, boleh nggak masuk? Nabi diam aja. Ngelihat Nabi diam aja, sahabat Nabi Rabah ini bingung juga kan. Akhirnya dia keluar lagi, bilanglah ke Umar, wahai Umar, saya sudah nyampaikan, namun beliau diam aja, nggak menjawabnya. Nah, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu putus asa dan kembali duduk di samping mimbar. Setelah sekali nih, nggak ada jawaban, diam, kata Rabah, nggak bisa, Nabi nggak ngasih jawaban. Akhirnya Umar pergi, duduk lagi di samping mimbar. Namun dia gelisah terus. Udah gitu dia gelisah. Ya, Nabi nggak ngasih jawaban, dia gelisah. Nggak berapa lama kemudian udah gelisah, uring-uringan, dia pergi lagi ke Rabah 2 kali nih, mencoba minta izin untuk menemui baginda yang kedua nih ya. Namun sama, nggak ada jawaban. Pergi lagi sampai ketiga kali, semuanya tidak mendapatkan jawaban. Nah, setelah yang ketiga kali inilah Sayyidina Umar yang keempat mungkin ya, kembali lagi karena dia berkali-kali tuh nggak mau berputus asa Umar tuh ya, supaya mau menenangkan hati Nabi ya, yang merupakan juga besannya sebenarnya, bukan besannya, mantu. Kalau dari segi pernikahan itu kan anaknya Hafsah, mantu, tapi dalam segi ini pemimpinnya, masya Allah, luar biasa. Umar gelisah, resah dia nih ya, sebagai mertua Nabi nih gelisah ya, melihat Rasulullah SAW pemimpinnya ini nggak ada jawaban, minta izin lagi sampai keempat kali nih. Nah, akhirnya masuk kamar ya. Setelah itu sekarang kata Rabah, jadi Rabah tuh bolak-balik tuh 3 kali, dia ya, singkat 4 datang lagi, Rasulullah dia udah datang lagi. Nah, bagaimana ya Rasulullah, baru gitu izinkan, suruh dia masuk, kata Rasulullah. Maka Sayyidina Rabah senang dipanggil, wahai Umar, engkau disuruh masuk sama Rasulullah. Nah, maka senanglah hati Umar bin Khattab. Dia masuk kamar Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, para dermawan penduduk rakyat Indonesia, para relawan Anies Baswedan ya, UMKM Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau Anies ya. Dia melihat Nabi nih berbaring di atas sehelai tikar. Tuh, tikar, tahu kan tikar? Tanpa alas kain sedikit pun. Jadi di tikar aja nggak ada lagi. Kalau kita kan biasanya ada tikernya, kemudian ada karpetnya, kemudian ada kasur empuknya. Masya Allah. Itu kita ya nggak, tikernya kurang kita. Udah dikasih tikar, kasih karpet lagi, masih kurang juga kita. Kasih lagi itu apa namanya itu, kasurnya empuk. Itu aja masih kurang kita. Kurang apa? Kurang bersyukur. Astagfirullahaladzim. Itu kita tuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita kurang syukur? Iya, nyatanya kita udah dikasih nikmat sama Allah yang banyak. Kita jarang sholat tahajud, jarang sholat duha, jarang saum, males baca Quran. Berarti kan kita kurang syukur. Ya, jarang. Ya nggak, sholat nggak mau di masjid, maunya di rumah, nggak berjamaah. Aduh, berarti kita kurang syukur. Apalagi yang nggak sholat. Astagfirullahaladzim. Celaka deh. Nggak ada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau nggak sholat nggak ada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang nggak ada gunanya. Apa gunanya tuh, nyanyinya Umam tuh ya, nasyid dulu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Artinya walaupun kita hidup 1000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun, sampai kiamat pun nggak beribadah, neraka. Contohnya apa? Iblis, setan, laknatullah, nggak ibadah, nggak menyembah Allah, diusir sama Allah, durhaka kepada Allah, sampai kiamat hidupnya. Hah, ya nggak, ditangguhkan sama Allah kematiannya, neraka. Iblis, setan, laknatullah, auzubillah semana. Jadi kalau kita nggak sholat, ya sama kita seperti iblis, seperti setan. Auzubillah semana, auzubillah. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, Umar melihat baginda Nabi terbaring hanya sehelai tikar tanpa alas kain sedikit pun, sehingga bekas guratan, tahu bekas tuh, jadi namanya nyatak, namanya ya nyatak. Jadi kita tidur tikar, nyatak, cetakannya tuh masih kelihatan di pipi ya, di badan, masya Allah ya. Guratannya itu terlihat jelas di badan Nabi, bahkan di pipinya juga tuh. Nah, tidur Nabi kan. Nah,
Insya Allah luar biasa. Guratan tikar itu terlihat jelas di badan baginda Nabi Muhammad SAW yang suci itu. Rasulullah itu suci, badannya suci, pikirannya suci, hatinya suci, semuanya suci. Rasulullah rumahnya suci. Kemana aja Rasul pergi, tempatnya selalu suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian di samping tikar guratannya, beliau nih Rasulullah SAW hanya berbantalkan kulit binatang yang berisi serabut kurma. Masya Allah, serabutnya tuh ya, serabutnya kurma ya, kulit binatang tuh dimasukin, serabutnya tuh dimasukin ke ya kayak karung dah, karung goni, tahu karung goni yang kasar itu. Subhanallah, itu sebagai untuk bantal. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa nih manusia mulia, tidurnya cuma tikar, ya enggak serabut korma atau kayak serabut kelapa kayak gitu deh ya, kemudian dimasukin tuh ke karung, itu buat bantalnya Nabi. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, luar biasa pemimpin kita ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma sholli. Semoga Allah pertemukan kita dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat. Amin ya Allah. Allahumma amin. Saudaraku, para dermawan penduduk Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi itulah kondisi Rasulullah SAW, berbantalkan serabut korma, ya, kemudian di itunya pakai kulit binatang, tikar, ya Allah. Kemudian Umar bercerita lagi, aku memberi salam kepada Nabi setelah Umar masuk melihat tikar, lihat Umar memberikan salam. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Yang pertama kali aku tanyakan kepada beliau, apakah Tuhan telah menceraikan istri-istri Tuhan? Kata Umar dengan penuh ta'zim, penuh hormat kepada Nabi. Tidak, kata Rasulullah. Selepas itu, untuk menghibur hati baginda setelah dengar Rasulullah bilang enggak, hati Umar tenang. Karena anaknya diantaranya adalah istri Rasulullah. Tenang sedikit Umar. Kemudian Umarnya mau menghibur Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW. Aku berkata, ya Rasulullah, kata Umar, kita ini kaum Quraisy yang selalu menguasai kaum wanita kita. Wahai Rasulullah, kita ini kaum Quraisy yang mampu menaklukkan, menguasai kaum wanita. Jadi wanita itu, kaum Quraisy itu kaum yang hebat, kaum yang keren, bisa menundukkan, menaklukkan wanita-wanita Quraisy. Jadi kalau nih antum nih ikhwan yang bisa mau menundukkan nih akhwat istri-istrinya nih, ya, istrinya satu, istri kedua, keempat, nah ini harus nonton kayak Umar nih, kaum Quraisy. Apa rahasianya? Tentunya rahasianya mereka taat sama Allah. Jadi kalau kita taat sama Allah, gampang tuh, tunduk takluk semua akhwat-akhwat. Aduh, minta maaf ya, jangan tegang-tegang banget ya. Di utara lihat, di uraian saya ini memang gitu, kadang ada nangisnya, ada sedihnya, kadang bergelora bersemangat, kadang ada bercanda juga ya. Saudaraku, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini kaum Quraisy Rasulullah menguasai kaum wanita kita. Tetapi ketika tiba di Madinah, nah, kata Umar nih, mereka nih orang Quraisy nih tiba di Madinah ketika hijrah, mereka melihat kaum laki-laki Ansor dikuasai wanita mereka. Sedangkan kaum Ansor, kaum yang ada di Madinah, itu ternyata setelah Umar melihat, memperhatikan, mengamati, orang-orang Ansor itu banyak kan takut. Suami-suami takut kepada istri, takut mau kawin lagi. Astagfirullah. Jadi takut tuh kalau mau nikah lagi. Yang penting baik, tanggung jawab dan sayang ya. Istri saya nih ngeliat nih, boleh kan? Takut saya mah. Yang saya takutnya itu kalau nggak ada rasa tanggung jawab, takut kalau nggak bisa adil. Insya Allah sih bisa adil ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Keadilan sejati adalah hanya milik Allah. Nggak ada manusia yang bisa adil kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil pencipta. Sedangkan manusia yang paling adil adalah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar. Ya, kita ini apalah
ustadz bukan, ya, ulama apalagi bukan, orang bodoh, apalagi saya ini orang bodoh pendosa. Ini kan cuma nyontek aja baca ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak bisa adil lah. Tapi kita mencontoh seluruh dikit-dikit belajar supaya adil. Tapi jangan salah paham dulu, belum nih, saya masih antuk nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saudara kan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita melihat kaum Ansor itu dikuasai oleh kaum wanita mereka. Sehingga akhirnya wanita-wanita kita pun terpengaruh oleh mereka. Terpengaruh oleh wanita-wanita Ansor yang mau menguasai laki-lakinya. Gitu kata Umar kepada Rasulullah. Setelah itu aku berbicara beberapa ucapan yang membuat baginda tersenyum cerah. Jadi Rasulullah tuh dengar Umar ngomong kayak gitu tuh senyum aja nih. Bisa aja nih Umar barangkali ya. Setelah aja mungkin begitu ya. Nah, ini menurut saya yang bodoh ya. Kira-kira barangkali mungkin meren kata orang Bandung ya. Wah, bisa aja nih Umar ya ngomongnya begitu mungkin ya. Sehingga Rasulullah tersenyum cerah. Yang tadinya Rasulullah bersedih kan. Kemudian aku memperhatikan, kata Umar, aku memperhatikan semua perabot di kamar baginda Nabi SAW. Umar lihat sekeliling Umar, perabot-perabotnya di rumah yang ada di kamar Umar. Umar menes, Masya Allah. Umar ngelihat cuma ada 3 helai kulit yang belum disamak. Jadi kulit yang belum jadi lah gitu kurang lebih ya. Ya belum rapi, jadi kulitnya itu masih habis baru dipotong kali, kulit kambing atau apa ya. Wallahu a'lam. Dan segenggam gandum kasar, bayang itu kayak beras ya, gandumnya itu kasar. Ya Allah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala. Jadi Umar ketika Umar memandang, menatap, memperhatikan kamar Rasulullah sangat sederhana. Sangat-sangatnya itu bukan 3, 10. Kalau rumah kan RSS, 2 RSS, rumah sangat sederhana, 2 S-nya RSS. Ini kamarnya SSS sampai 10 lebih. Ya, saking sangat sederhananya. Bayangkan rumah orang-orang miskin yang ada di zaman ini, sederhananya ada kompor gas, ada karpet, ada kulkas, ya enggak? Ada motor. Aduh. Nah, ini Rasulullah kamarnya nih, kita bayangkan nih. Cuma 3 helai kulit yang belum disamak, yang belum jadi. Dan segenggam gandum kasar di salah satu pojok kamar. Aku melihat ke semua penjuru tempat itu, kata Umar. Dan aku tidak menjumpai benda lain, gak ada lagi. Jadi cuma itu doang tuh. 3 helai, tikar, ya, sama bantal kasar ya dari kulit. Kemudian dimasukin serabut kurma, tikar, ya Allah. Sama 3 helai kulit tadi yang belum sama-sama, segenggam doang nih buat makan, ya Allah, Masya Allah. Aku melihat ke semua penjuru tempat itu dan aku tidak menjumpai benda lain selain benda-benda tadi. Melihat hal itu pun aku menangis, kata Umar. Masya Allah. Baginda SAW akhirnya bertanya. Melihat Umar menangis, tetesan air matanya penuh haru pada Rasulullah. Masya Allah. Kemudian Rasulullah bertanya, mengapa engkau menangis wahai Umar? Kata Rasulullah. Aku pun menjawab, bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Kata Umar bin Khattab, aku telah menyaksikan bekas guratan tikar di badanmu, di tubuhmu yang penuh berkah ini ya Rasulullah. Aku melihat kalian kamar tua di depanku, kata Umar. Kemudian aku berkata lagi, Umar bercerita di sini, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniai, memberikan kepada kita, kepada umatmu kelapangan. Kata Umar kepada Rasulullah, minta didoain supaya umatnya ini, umat Rasulullah dan Rasulullah terutama, diberikan kelapangan, kemudahan dunia. Ya, Masya Allah, tidak seperti yang beliau lihat. Kamar seorang pemimpin yang dicintai Allah penguasa Rabb semesta alam, yang menguasai langit dan bumi, seluruh kerajaan-kerajaannya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala.
ya, yang semua harta kekayaan yang ada di dunia ini baru 1% yang Allah keluarkan, sedangkan nanti 99-nya di akhirat di surganya Allah, ya. Kekasihnya Allah, Nabi Muhammad SAW, dilihat sebelahnya cuma adanya ya Allah tikar, bantal serabut korma, kemudian kain kulit yang belum disambak, yang belum jadi, ya, sama segenggam gandum kasar. Allahu ya karim. Betapa Umar terenyuh hatinya, kasihan lihat begini. Maka Umar bilang, ya Rasulullah, mohonlah berdoalah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengaruniakan, menganugerahkan kepada umatmu kelapangan. Tuh diminta Rasulullah supaya umatnya dikasih kelapangan, mudah rezeki, mudah harta, mudah. Subhanallah. Begitu Umar juga perhatian sama umat. Kata Umar lagi melanjutkan, orang-orang Persia dan Romawi yang tidak beragama dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, kata Umar kepada Rasulullah, namun mereka hidup mewah ya Rasulullah, megah, harta bergelimangan, emas, perak, berlian, bermata dan sebagainya. Raja-raja kaisar mereka, raja-raja mereka, kata Umar, kaisar, Kisra, hidup di taman-taman yang di tengah-tengahnya mengalir anak-anak sungai. Ya, tahu kan kalau kamar-kamar ke taman-tamannya para kerajaan ada air-air, ada ikan-ikan, gemericiknya, bunga-bunganya. Aduh, saya aja nih udah termasuk mewah ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Masya Allah. Kita kurang bersyukur kepada Allah kita nih. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Syukur kita nih, alhamdulillah kita dibaca buku ini. Jadi menambah iman kita insya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hidup mewah, raja-raja mereka, kaisar, Kisra, hidupnya di taman-taman yang tengah-tengahnya mengalir anak sungai. Sedangkan Tuhan, kata Umar, pesuruh Allah, kekasih Allah, orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Tuhan hidup dalam keadaan seperti ini. Artinya dalam keadaan yang sangat sederhana. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ketika aku mengucapkan kata-kata itu, baginda Nabi SAW duduk bersandar. Tadinya tiduran, kemudian Rasulullah duduk. Begitu aku selesai berbicara, beliau langsung duduk seraya berkata, wahai Umar, kata Rasulullah, apakah sampai kini engkau masih ragu-ragu, wahai Umar? Kata Rasulullah menatap tajam kepada Umar. Karena Umar tadi mengatakan seperti tadi, minta doa supaya kaum umatnya Rasulullah dan Rasulullah hidupnya nggak seperti inilah, nggak sederhana segini, nggak susah seperti ini. Padahal sebenarnya bukan karena Allah nggak sayang sama Rasulullah, Rasulullahnya yang nggak mau dikasih harta. Seluruh gunung yang ada di Mekah itu, kalau Rasulullah mau, itu sama Allah akan dijadikan emas sebagai harta kekayaan Rasulullah. Rasulullah nggak mau, dia lebih ingin sehari lapar supaya dia bisa merasakan penderitaan umatnya, kaum duafa, fuqara, masakin. Ini bagaimana dengan kita yang kaya, punya jabatan? Enggak, kalau kita mau bersedekah, berinfak, sayang kalau kita takut habis, astagfirullahaladzim. Ini nasihat buat saya sebenarnya. Takut ya kalau mau berikan infak, sedekah, astagfirullahaladzim. Jangan ya, jangan. Insya Allah mudah-mudahan itu barokah buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nggak mau ditawarin itu semua. Maka ketika Umar mengatakan gitu, minta sama Allah supaya berdoa, supaya mohon supaya umatnya diberi kelapangan, begitu Rasulullah SAW. Karena menurut Umar menilai ya, kita Rasulullah ini yang dicintai oleh Allah, sangat cinta Allah kepada Rasulullah SAW ini. Sementara kehidupan Rasulullah sangat sederhana. Umar melihat, memandang, memperhatikan orang-orang Persia, Romawi yang nggak punya agama, nggak ada agamanya, nggak menyembah Allah, ya, kafir kepada Allah. Ya, itu hidup mereka di taman-taman yang mewah, mengalir sungai-sungai. Sedangkan Tuhan pesuruh Allah yang sangat istimewa, hidupnya dalam keadaan sangat sederhana. Setelah Umar ngomong itu, Rasulullah bangun, berdiri. Tadinya tiduran, rebahan, Rasulullah duduk menatap Umar. Kemudian Rasulullah berkata, ya setelah Umar selesai bicaranya, wahai Umar,
Apakah sampai kini engkau masih ragu-ragu? Dengarkanlah, kata Rasulullah. Kelapangan di akhirat nanti jauh, hai Umar, lebih baik daripada kelapangan, kebahagiaan, kesenangan di akhirat nanti daripada ada di dunia ini. Ya, sesungguhnya Umar, dengarkanlah, kata Rasulullah, kelapangan, kemudahan, kebahagiaan, ketentraman, kekayaan semua ya di akhirat nanti, kata Rasulullah, jauh lebih baik daripada kelapangan yang ada di dunia ini. Tuh, jadi kalau kita nih dia uji dengan kesulitan, miskin, jangan bersedih, saudaraku, bersabarlah. Ya, nanti di akhirat nggak ada yang susah miskinnya itu abadi, abadan nggak ada. Semua sementara. Yang kaya raya, yang punya penginapan, punya hotel, punya apartemen, punya kos-kosan banyak, juga sementara. Seumurnya dia aja, setelah dia meninggal, ya pasti yang menerusin bukan punya dia, anaknya, keluarganya menikmati, dia menikmati. Kalau dia nggak beramal soleh ketika dia hidup, nggak mau berikan sedekah, infak, nggak sayang kaum fukara, duafa, masakin, nah hartanya itu nanti jadi berebutan, anaknya berantem, memperebutkan harta, bunuh-bunuhan bahkan. Lapor polisi sini, lapor sana. Orang tua meninggal, anak lapor-laporan. Nauzubillah, semua. Nauzubillah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah engkau saat ini masih ragu, wahai Umar? Dengarkanlah. Sesungguhnya di akhirat nanti jauh lebih baik lapangan di akhirat nanti daripada kelapangan yang ada di dunia, kata Rasulullah kepada Umar. Ya. Masya Allah. Sedangkan kita, ya, kata Rasulullah lagi, ya, orang-orang kafir itu mendapatkan kesenangan, kemewahan, harta berlimpah. Itu sebenarnya ujian. Kalau dia ketika di dunia itu dia beriman kepada Allah, ya dia beruntung. Dengan hartanya itu dia bisa taat sama Allah, untuk ketaatan sama Allah. Tapi ketika dia di dunia ini diberi kesenangan, kemewahan, orang kafir ini kemudian dia nggak beriman kepada Allah, tetap dalam kekafirannya, ya, atau tetap dalam kemunafikannya, ya, atau tetap dalam keberpalingannya. Kalau orang-orang kaya dikasih kekayaan, kemewahan, pangkat, jabatan, kemudian enggak untuk taat sama Allah, bahkan untuk membasmi rakyat kecil, ya, kemudian tidak peduli kepada rakyat kecil, dia hanya untuk menambah pundi-pundi kekayaan keluarganya, anaknya, ya, partainya dan sebagainya. Nah, itu nggak akan cuma sementara doang, ya. Jadi mereka itu cuma mendapatkan cuma di dunia ini aja kemewahan, nikmat, seberapa lah nikmatnya bertahun-tahun, ya. Kalau sakit juga orang udah sakit kayaknya banyak makan nggak bisa banyak-banyak, sakit ini sakit itu, masya Allah, ya. Jadi mereka ini orang kafir ini Umar, dia cuma dapat kesenangan kemewahan itu cuma di dunia, sedangkan kita akan memperolehnya di akhirat kelak. Jadi orang beriman, orang bertakwa kepada Allah, orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pada Rasulnya, maka kalau dia bersabar dengan kesulitan-kesulitannya, insya Allah dia akan mendapatkannya kesenangan itu, kemewahan itu di akhirat, dan lama tidak ada habis-habisnya, khalidina fiha abadan. Sedangkan orang-orang yang serakah, tamak, ya, pembunuh, perampok, ya, dan sebagainya, mereka kesenangannya itu cuma berapa tahun doang, ya, 10 tahun, 20 tahun, 50, 70, 100 tahun. 100 tahun ini udah gak rasa nikmat, ya. Manusia itu di zaman akhir zaman ini menikmati kenikmatan kekayaan itu paling umur 70-80 tahun, ya. 80 tahun itu udah mulai tuh makan gigi udah ompong, udah nggak enak, ini nggak enak, badan geredek tahu menggigil, ya. Makan apa yang tadinya enak nggak enak, gigi udah ompong, mata udah mulai rabun, kuping udah mulai budek, ya, nggak, tangan udah gemeter. Nah, kalau udah kayak gitu apa lagi, jalan udah pakai tongkat, apa udah nggak ada yang nikmatin anaknya. Nah, jadi kalau dia di umurnya itu tidak untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi sekali. Nggak sholat, nggak ibadah, yang ada musuhin ulama, nangkepin ulama, ngebantai laskar, ya, di kilometer 50. Wah, itu nanti bahaya, nauzubillah. Anda hari ini aman ketika Anda berkuasa. Selesai berkuasa dicari Anda sama rakyat, ya, nggak bisa juga ketemu. Allah tahu di mana Anda berada, ya.
kecuali Anda bertobat kepada Allah, kemudian membuka sebuka-buka lebar-lebarnya, mengungkap sebenar-benarnya tentang kasus KM50, insya Allah sama Allah diampuni dosanya. Ya, ungkap aja siapa dalang-dalangnya, jenderal-jenderalnya siapa yang telah membunuh rakyat sendiri, yang cuma karena berbeda pandangan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, kata Rasulullah gitu tadi. Jadi kalau kita orang beriman itu nanti di akhirat. Aku berkata, Umar, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuniku karena aku telah bersalah. Jadi Umar tuh minta supaya didoain pada atas ucapan yang salah tadi, karena Umar merasa tadi udah nyuruh Rasul berdoa supaya diberikan kelapangan, kemudahan. Nah, ternyata salah dalam pandangan Rasulullah. Ya, diambil dari kitab Fathul Bari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW adalah pemimpin dunia dan agama sekaligus utusan Allah. Tetapi beliau tidur di atas sehelai tikar tanpa dilapis siapapun yang menyebabkan ada bekas guratan di tubuhnya, di pipinya. Kita juga mengetahui keadaan perabot di rumah beliau, tetapi ketika ada orang yang meminta beliau berdoa minta kelapangan, beliau malah memperingatkannya. Tuh Rasulullah memperingatkan ketika Umar minta supaya kelapangan, diingatin, kamu jangan begitu. Kamu tuh sabar Umar. Kita ini begini nih cuma sebentar. Benar kan Rasulullah? Sengsara-sengsaranya Rasulullah cuma berapa? 63 tahun. Umar juga paling berapa tahun umurnya. Tapi sekarang Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Abu Bakar. Umar ibn Khattab, assalamualaikum ya Umar. Utsman bin Affan, assalamualaikum ya Utsman. Ali bin Abi Thalib, assalamualaikum ya Ali. Ya, kemudian semua radhiyallahu anhum. Ya, mereka semua para sahabat, para tabi'in, itu mereka udah nggak ada, tapi mereka sekarang ini lagi senang istirahat. Mereka seperti di taman-taman surga. Mereka menyaksikan, melihat di tempat tidurnya, di kuburnya, di alam kuburnya itu taman-taman surga yang indah. Seperti saya melihat taman yang ada di video ini di belakangnya. Dia tidur lihat. Dan dia berdoa sama Allah supaya cepat-cepat kiamat. Karena langsung dipindahin ke tempat yang lebih enak lagi. Sudah ditampakkan oleh Allah surga ketika orang-orang soleh itu di dalam kubur. Sementara orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zolim, pembunuh, pembantai, perampok, koruptor, di kubur itu udah disiksa, udah gitu dilihat lagi tempatnya nanti. Habis dari siksa di alam kubur ini ke tempat yang jauh lebih mengerikan, lebih dahsyat lagi. Tergambar semua rantai-rantai api neraka jahanam, kobaran api neraka jahanam, ya, yang pecutannya semuanya, makanannya, pohon zakum yang berduri semua nampak sehingga mereka ketakutan. Orang-orang yang ada di kubur, orang kafir di kubur udah disiksa sampai hari kiamat, terus mereka dinampakkan bertambah sengsaranya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin yang ada di alam kubur. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa anak kami, keluarga kami, kaum muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin di alam kubur. Ya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin dunia dan pemimpin agama. Ya, Rasulullah itu pemimpin dunia, pemimpin agama juga sekaligus utusan Allah. Tapi beliau tidur di atas sehelai tikar tanpa dilapis apapun yang menyebabkan ada guratan di badannya. Kita juga mengetahui keadaan perabotan setelah cerita ini tadi, bagaimana perabotan rumah beliau. Tetapi ketika ada orang yang beliau minta doa ke lapangan, minta supaya sukses. Jadi memang kadang kita harus merubah juga nih ya, permintaan kita. Boleh aja kalau misalnya kita minta doa sama orang soleh ulama, doakan biar saya sukses. Boleh, tapi ingat, sukses yang kita minta kepada ulama, kepada ustadz, kepada orang tua, sukses untuk taat sama Allah, supaya kita bisa taat sama Allah, supaya kita bisa banyak bantu orang, nolong kaum muslimin. Bukan cuma buat kayak senang-senang, udah gitu kita lalai, gak sholat, kita berpoya-poya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Beliau malah memperingatkannya. Ya, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina radhiyallahu menjawab, beliau seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an,
bagaimanakah keadaan alas tidurnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW di rumah. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, alas tidur beliau terbuat dari kulit yang berisi serabut kurma. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu juga pernah ditanya, Hafsah juga sama, istrinya Rasulullah, anaknya Umar. Kalau Aisyah anaknya Abu Bakar. Ya. Ditanya bagaimanakah keadaan alas tidur baginda Nabi di rumah? Jawabnya, sehelai kain kasar yang dilipat dua. Nah, ini Hafsah bercerita nih. Ya, ditanya sama orang gimana keadaannya. Sehelai kain kasar yang dilipat dua dihamparkan di atas tidur Nabi. Suatu hari, kata Hafsah ini, aku pernah melipatnya menjadi 4 lipatan agar menjadi empuk. Nah, tadinya kan cuma 2 tuh kainnya itu. Terus sama Hafsah dilipat menjadi 4. Ya, suatu hari aku pernah melipatnya menjadi 4. Lebih nyaman lah biar Rasulullah kepalanya lebih enak gitu kan. Masya Allah. Ini istri soleha nih Hafsah. Ya, istri soleha, istri Nabi semua solehah semua. Penghuni surga semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pernah suatu kali aku lipat itu menjadi 4. Ya, suatu hari aku pernah melipatnya menjadi 4 lipatan agar menjadi empuk. Keesokan paginya baginda Nabi SAW bertanya, apa yang telah engkau hamparkan untukku? Kata Rasulullah kepada Hafsah. Jawabku, kain yang sama, tapi aku melipatnya menjadi 4 lipatan. Jadi Rasulullah nanya nih, kok udah berubah? Biasanya Rasulullah mungkin gak terlalu tebal ya kan, kok apa nih kata Rasulullah, kain apa yang kamu hamparkan? Kata Hafsah, sama kainnya, cuma aku lipatnya menjadi 4 lipatan. Kemudian Rasulullah menyahut, lipatlah seperti dulu, kenyamanan seperti tadi malam. Jadi malam ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bayangkan tuh, kain cuma dilipat 4 aja, Rasulullah merasa sangat nyaman sekali. Padahal kainnya itu juga kasar juga. Yang tadinya 2 lipatan menjadi 4 lipatan. Sehingga kalau Rasulullah merasa nyaman, nggak deket sama lantai. Kalau tipis kan agak kurang nyaman. Ini rasa nyaman, padahal masih yang sama, ya, masih dari serabut kurma, ya. Masya Allah, itu Rasulullah udah merasa nyaman. Masya Allah, Allah masya Allah. Begini nih pemimpin ini luar biasa. Pemimpin yang luar biasa. Ada pemimpin, aduh ya Allah, ya nggak, bergaulnya senangnya sama orang kaya ya, jenderal, profesor ya nggak, apalagi relawan, ngakunya relawan pemilih orang tertentu, tapi sama relawan lainnya nggak akrab, nggak deket. Yang ajak orangnya kaya aja diajak. Aduh, yang orang miskin gak diajak ya ke capres tertentu. Aduh, janji mulu kayak Jokowi juga. Ya Allah ya, karena suka ngejanjiin sama rakyat, bohong. Jadi orang akhirnya image-nya nama tertentu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah beri hidayah ke Anda yang nonton film ini. Ya, itu nyata ya, saya cerita, minta maaf. Nah, marah maafkan saya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, merasa nyaman pemimpin, Masya Allah. Ya, kata Rasulullah, lipatlah lagi seperti kemarin. Ya, aku terlalu nyaman sehingga akhirnya menghalangiku jadi bangun tahajud. Jadi bangunnya misalnya agak cepat, jadi agak telat paling cuma berapa menit, tapi Rasulullah udah merasa sama Allah malu karena dia telat. Masya Allah. Diambil dari kitab Syamil Sama'il Tarmizi. Saudaraku, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lihatlah keadaan kita sekarang, betapa Allah telah memberi kelapangan kepada kita, kasur yang empuk dan nyaman. Namun kita bukan bersyukur kepada Allah, tapi malah banyak mengeluh. Jadi kita ini sudah diberikan nama Allah nikmat yang sangat banyak, tapi kita masih kurang bersyukur, kurang banyak sholatnya. Ya Allah, malu kita sama Allah, malu sekali. Banyak mengeluh, ya Allah, dikasih nikmat sehat sempurna, mata masih mengeluh. Dikasih sama Allah mudah kita untuk ibadah, itu anugerah dari Allah. Bisa sholat ke masjid, itu anugerah. Masya Allah. Diberikan ketenangan, ketentraman ketika kita baca Quran, itu anugerah, nikmat. Ya, walaupun kita nggak punya harta. Ya, saya pernah baca sebuah hadis, panjang hadisnya. Intinya kurang lebih begini. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh, memanggil, ya, melalui malaikatnya untuk memanggil penduduk
ahli neraka. Ahli neraka ini dulu kaya banget, kayaknya nggak terhitung, 7 turunan 10 turunan, nggak habis-habis kayaknya. Tapi ketika itu dia masuk neraka, sama Allah disuruh panggil, dikeluarin sebentar, kemudian dia dicuci sebentar, ya. Dia orang neraka ini dicuci, kemudian dimasukin ke surga sebentar aja. Orang yang nggak bersyukur sama Allah nih, ya. Apa namanya? Oh, terbalik, dia orang kaya, dia dulu kaya banget, ya. Kemudian itu di neraka, kemudian ditanya, dia di neraka di tempatnya, kemudian ditanya, gimana kamu dulu di dunia? Katanya, ya Allah saya sengsara, susah. Padahal ini cuma sebentar. Di neraka dimasukin tuh, dicelup lagi, dia diangkat lagi, ditanya, ya Allah, semua kekayaannya, kesenangannya, kebahagiaannya, kemewahannya nggak dirasakan ketika udah di akhirat. Yang dirasakan sengsaranya, artinya azab neraka. Sebaliknya, ada penduduk surga, Allah angkat lagi, suruh tarik dia naik dulu sebentar, kata Allah. Kemudian tanya dia, dulu waktu di dunia orang yang penduduk surga ini miskin, ngomongnya nggak didengar, nggak punya uang, nggak punya harta, perabotannya sederhana, ya nggak, orang mencemoohnya. Tapi ketika dia di surga, dia hilang semua tuh kemiskinan, penderitaan demi penderitaannya, ya sakit lah, musibah lah, itu kan menderita semua tuh, berhari-hari, bertahun-tahun dia mengalami kesusahan di hidupnya. Tapi ketika dia masuk ke surga, hilang semua. Ya Allah, apa yang kau rasakan ketika itu? Ya Allah, saya merasa senang. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Begitu luar biasanya. Nah, itulah intinya, kesenangan gak akan kekal di dunia ini. Penderitaan, kesulitan, kesusahan juga gak akan kekal di dunia ini. Ya, yang kekal selamanya adalah di akhirat. Maka pilihlah akhirat kita agar kita senang selamanya. Mohonlah kepada Allah agar kita senantiasa diberikan petunjuk hidayah. Mohonlah kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kemudahan untuk taat sama Allah, diberi kesabaran ketika kita diuji dalam kesulitan. Dan kalau kita diberikan kelapangan, bersyukurlah kepada Allah. Ketika diberikan kesulitan, bersabarlah, berbaik sangkalah kepada Allah. Ya, perdekatkan diri kepada Allah. Jangan jauh dari Allah. Begitu juga ketika kita diberikan kelapangan, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak ingat orang-orang yang masih di bawah. Mudah-mudahan pembacaan kitab buku Fadilah Amal ini bermanfaat, terutama buat saya dan buat Anda semua. Mudah-mudahan Allah ridha kita, terutama mudah-mudahan Allah balas kebaikannya Bu Dokter ini, Bu Dokter Umi Sri Listiawati yang telah kasih buku ini. Terima kasih, jazakillah khairan jaza, mudah-mudahan jadi amal soleh buat Ibu Sri, buat Anda semua yang sudah memberikan dermawannya kepada kami relawan peduli rakyat Indonesia. Mudah-mudahan juga Allah ridha sama saya udah bacaan ini. Dan bagi Anda yang masih menginginkan memberikan donasi baju layak pakainya, baju baru, ya, bahkan kalau Anda ada sepeda, ada motor yang udah nggak dipakai atau terlalu banyak, supaya Anda hisapnya nggak terlalu berat, mobil bahkan, tanah, mau diwakafkan untuk fisabilillah, rumah, ya, insya Allah, tapi diwakafkan ya insya Allah kita akan kelola dengan baik untuk kegiatan dakwah fisabilillah insya Allah. Saudaraku nama Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang juga ingin memberikan donasinya berupa infak sedekah kepada kaum fuqara du'afa masakin, Anda bisa kontak di WhatsApp saya di Japri ya, 0896 7164 9857. Sekali lagi 0896 7164 9857. Ya, insyaallah setiap yang Anda berikan donasinya adalah untuk fisabilillah. Kemudian ada satu promosi lagi nih dari saya bagi Anda yang mau memiliki pedang Zulfikar ya, pedang yang bermata dua, pedang itu dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, itu saya jual sebagian keuntungan dari pedang itu insya Allah untuk fisabilillah, untuk kaum du'afa fuqara masakin ya. Harga pedangnya cuma 1,5 juta selagi promo. Itu kalau bikinnya sedikit itu nggak bisa, harus 2,5 juta harganya. Nah, ini karena bagus ya, pedangnya bagus, tajamnya bagus, luar biasa dah, harganya cuma 1,5 juta. Ada juga yang harganya 7 juta ya, mahal lah. Ini yang 1,5 juta udah sangat bagus ya, hampir sama dengan harga yang 6 juta harganya ya. Jadi bagi Anda yang menginginkan pedang Zulfikar ini, insya Allah Anda bisa menghubungi saya tadi, nomor tadi ya, itu untuk koleksi. Dan sekarang lagi didesain pedangnya itu bisa untuk nyembelih hewan kurban, kambing, sapi, walaupun belum ada karena itu sebenarnya bukan spesialis untuk potong kambing ya, tapi ada permintaan dari Ustadz, dari Habib di Jawa Tengah, bisa nggak Pak Erwin untuk potong kambing, sapi? Bisa gitu.
Jadi diasah pakai bahasa bisa insya Allah. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan dari saya. Bagi Anda yang menginginkan donasinya atau ingin mau beli pedangnya, banyak produk-produk saya di samping pedang. Saya jual susu kambing sama kurma. Kemudian saya juga jual kacamata terapi, nggak saya bawa nih, bolong-bolong untuk penyembuhan mata minus plus silinder. Saya juga jual madu, saya juga jual teh bajaka asli dari Kalimantan untuk kesehatan, untuk semua penyakit kesembuhan yang Anda sakit, insya Allah ikhtiarnya pakai teh bajaka bagus banget insya Allah. Saya memberikan memberikan rekomendasi kepada Anda minum teh bajaka insya Allah. Terus bagi Anda yang ingin juga punya kapsul pasutri, pasangan suami istri, ya bisa juga hubungi saya. Ya, insya Allah untuk menambah keharmonisan pasangan istri Anda tercinta. Ya, khususnya ini kapsul romantis pasutri ini untuk suami ya. Masih banyak produk lainnya, Anda hubungi saya. Insya Allah mudah-mudahan semua yang kita jual ini produk-produknya adalah untuk membantu kaum duafa, fuqara, miskin. Insya Allah. Itu dapat saya sampaikan. Pada kata-kata salah saya mohon maaf. Kita tutup kajian ini dengan baca doa. Ya Allah ya Tuhanku, semoga Engkau ampuni dosa kami semua. Engkau beri kami hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Hayyul ya Qayyum, ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min, ya Muhaimin al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, subhanallah amma yasifun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Subbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, semoga dengan jalan memujimu ya Allah dengan sebaik-baik pujian, seagung-agung pujian ya Allah, namamu, keagunganmu, sifat-sifatmu ya Allah. Ya Allah, semoga dengan selawat Nabi ya Allah, doa-doa kami kau terima. Ampuni dosa kami ya Allah, dan sekadar orang tua kami ya Allah. Lindungi mereka ya Allah dari siksa kubur sampai neraka jahanam. Ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami, suami kami, istri kami ya Allah, tetangga kami, kaum muslimin muslimat di mana berada ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa para dermawan ya Allah yang telah memberikan bajunya ya Allah, yang memberikan infaknya, sedekahnya ya Allah untuk kaum fuqara dan duafa. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang soleh ya Allah. Anugerahkanlah pemimpin ya Allah yang menurut Engkau redha, yang soleh, yang taat ya Allah. Di 2024 ini pemimpin yang bertakwa kepada Allah itu bisa menjadi presiden. Apakah Anies Baswedan ataukah calon-calon dari Partai Keadilan Sejahtera. Pokoknya dari partai orang yang soleh. Mudah-mudahan mereka kalau soleh ini ya Allah bisa memberikan negeri ini ya Allah, mengajak rakyatnya untuk taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah kami hidayah. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, semoga ya Allah kau berikan kesembuhan bagi yang sakit ya Allah. Ya Allah, semoga kau berikan jodoh bagi yang belum punya jodoh ya Allah. Ya Allah, berikan ya Allah kepada semuanya yang mendengarkan ini ya Allah, anak-anak yang soleh yang belum punya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.